Pada kesempatan kali ini saya akan membabar ataupun mereview sebuah pusaka yaitu Tilam Sari dengan pamor Pulau Tirto dan Udan Mas Iban ya. Silahkan disimak, semoga bisa menjadi edukasi dan pembelajaran kita bersama. Dan inilah kerisnya, guratan-guratan putih mengelilingi seperti gelombang air ya. Itulah yang disebut dengan Pulau Tirto. Secara harfiah berarti pulau di tengah air laut, adalah salah satu motif pamor yang bentuknya mirip gugusan pulau di tengah air. Dianggap memiliki tuah untuk ketentraman keluarga, rezeki, dan luas dalam pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bujangga Garis Nuswantoro. Semoga panjenengan semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membabar ataupun mereview sebuah pusaka yaitu Tilam Sari dengan pamor Pulau Tirto dan Udan Mas Iban ya. Silahkan disimak, semoga bisa menjadi edukasi dan pembelajaran kita bersama. Dan inilah kerisnya, bisa kita lihat bersama bulatan-bulatan gonjo itu juga masuk pamor sumber ya. Bentuk bulatan itu dalam pakem keris menunjukkan sebuah sumber ataupun sebuah mata air ya. Termasuk bulatan-bulatan yang ada pada bilah seperti ini bisa kita lihat bersama, ada bulatan kecil dan bulatan besar. Bulatan besar itu menunjukkan pamor Pulau Tirto. Bisa kita lihat bersama secara seksama, ada bulatan hitam di tengahnya, terus ada guratan-guratan putih mengelilingi seperti gelombang air ya. Itulah yang disebut dengan Pulau Tirto. Secara harfiah berarti pulau di tengah air laut, adalah salah satu motif pamor yang bentuknya mirip gugusan pulau di tengah air. Dianggap memiliki tuah untuk ketentraman keluarga, rezeki, dan luas dalam pergaulan. Melambangkan sebuah keseimbangan hidup pulau dan lautan, tanah dan air, yang mana keduanya adalah filosofi keimbangan yang tak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Dan yang saya pegang ini adalah pesi ya, dalam pakem pakris namanya adalah pesi. Nah, bisa kita lihat bersama lagi bulatan-bulatan dalam bilah keris tersebut ya. Yang bulatan-bulatan kecil itu di luar yang besar ya, itu juga Udan Mas Iban ya. Kenapa bisa disebut Udan Mas Iban? Di sini pamor Pulau Tirto dan bulatan-bulatan kecil itu termasuk dalam kategori pamor yang dibentuk diteteskan dari atas hingga membentuk pamor Pulau Tirto dan pamor Udan Mas Iban. Semua itu tidak masuk pamor reko ataupun pamor rekayasa ya. Dikarenakan pembentukan pamor itu ada dua jenis ataupun dua macam, yaitu pamor rekan dan pamor tiban. Kalau yang ada di keris ini adalah pamor tiban ya. Bisa kita lihat bersama bahwa pamor rekan itu biasanya lebih bulat, lebih rapi. Dikarenakan sebelum sang empu memberi pamor, bilah akan dilubangi terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan pamor, dan setelah itu barulah di finishing ya. Jelas terlihat bahwa pamor dalam bilah keris ini adalah pamor tiban ya, yaitu dengan pamor Udan Mas Iban itu juga kerezekian. Dan pamor Pulau Tirto sudah saya jelaskan tadi. Dan pamor yang ada di gonjo ataupun di keris paling bawah itu juga menjadi pamor kerezekian ya. Harapan dari sang empu
yaitu siapapun yang memegang keris ini bisa lancar rezekinya layaknya sebuah pamor udan mas tiban ya. Dan semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dunia ini tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa seizinnya ya. Saya kira cukup sekian dari saya Pujangga Keris Nuswantoro ya. Apabila ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga sedikit pembabaran tentang pusaka ini bisa menjadi edukasi dan pembelajaran kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.